Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah wirid yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Kita perbanyak puji-pujian kepadanya, karena dengan hidayah Allah kita dapat hadir di rumahnya ini, diberikannya kita petunjuk sehingga kita mempunyai keinginan belajar. Dengan adanya keinginan belajar, maka tumbuhlah suatu kekuatan sehingga kita sanggup hadir di rumah Allah ini. Dan dengan adanya keinginan, kita bisa membagi waktu sehingga kita sempat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya mengikuti sholat berjamaah, dan juga selanjutnya kita ikuti majelis taklim. Kita niatkan sambil beriktikaf mengikuti pelajaran agama. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak faedah yang bisa kita peroleh di rumah Allah ini. Mulai daripada kita bersiap-siap di rumah, sudah dinilai Allah suatu kebaikan. Melangkah kita dari rumah ke masjid, setiap langkah diberikan Allah 3 macam hadiah. Yang pertama, diberikan Allah keampunan. Yang kedua, diangkat Allah derajat kita. Dan yang ketiga, diberikan Allah kita pahala. Sampai di masjid, maka kita sebagai tamu Allah. Tentu kalau tamu Allah, orang yang dimuliakan Allah. Dan setelah itu kita laksanakan sholat berjamaah. Sudah selesai sholat berjamaah, kita niatkan lagi iktikaf di rumah Allah ini sambil menunggu waktu Isya. Dan sambil iktikaf itu kita ikuti lagi majelis taklim. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita peroleh pada malam ini. Oleh karena itu kita puji Allah yang memberikan jalan kebaikan ini kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dari itu bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau diutus Allah untuk mengajari kita hidup beragama, karena dengan mengamalkan agama hidup kita ini bisa tenang. Mengamalkan agama bukan arti sholat, puasa, berzakat dan naik haji. Itu adalah gerakan-gerakan bagian luar. Yang paling penting adalah ibadah kita itu hendaknya harus membuahkan akhlak. Karena setiap ibadah
ada akhlak yang dibuahkannya. Kalau umpamanya puasa itu buahnya terbiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena kita di bulan puasa atau di puasa sunat merasa tidak ada yang mengawasi kita selain Allah. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita, tapi kita tidak berani membukakan puasa kita. Karena yang mengawasi kita bukan manusia, tetapi adalah Allah. Begitu juga solat. Buah daripada solat ini banyak sekali. Di antaranya, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi kalau ada seseorang rajin sholat tetapi perbuatan yang mungkar tidak berhenti, itu tanda sholatnya masih tidak berhasil. Terkadang seseorang dia rajin ke masjid, berjamaah lagi, tapi dengan jirannya masih belum berbaikan. Terkadang dengan jiran kebun, jiran sawah, maka sedikit demi sedikit tanah jirannya berkurang juga. Ini artinya sholatnya belum benar. Oleh karena itu dapat kita rasakan bagaimana sholat saya. Apakah sholat saya sudah benar? Kalau saya sebagai pedagang, masih maukah saya merugikan konsumen saya? Masih maukah saya mengicu konsumen saya? Kalau kita sebagai pejabat, masih maukah saya merugikan rakyat saya? Semuanya itu merupakan ukuran bagi kita. Dengan arti kata, ibadah kita ini merupakan latihan untuk berakhlak mulia. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Bukan orang yang paling banyak ibadahnya, bukan orang yang paling banyak ilmunya, tetapi yang paling bagus akhlaknya. Biarlah ibadahnya sederhana, tapi bekas ibadahnya itu nampak pada kepribadiannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, yang paling kuat untuk memperbaiki akhlak kita adalah ilmu tauhid. Karena tanpa ilmu tauhid maka ibadah kita sia-sia. Inilah yang kita latih. Yang sudah kita pelajari adalah mengenai niat. Sudah kita pelajari bahwasanya niat ini sumbernya ilmu pengetahuan. Setelah kita berilmu tentang sesuatu, maka termotivasilah hati kita untuk melakukan sesuatu yang kita ketahui itu. Atau setelah kita tahu mudarat daripada mengerjakan larangan Allah, maka termotivasilah kita untuk meninggalkan larangan Allah. Itulah yang dikatakan niat. Jadi niat itu suatu motivasi di dalam hati yang bersumber daripada mengetahui manfaat sesuatu atau mengetahui mudarat sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu niat adalah merupakan modal di dalam beribadah.
Al-amalu bila ilmin fahuwa mardud. Beramal tanpa ilmu ditolak. Ini pentingnya ilmu pengetahuan. Beramal tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Karena niatnya saja pun sudah salah kalau tidak berilmu. Biasanya kalau tidak ada ilmu lalu beramal, maka amalnya itu namanya ikut-ikutan. Bukan beramal dengan niat, tapi beramal dengan ikut-ikutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pelajaran kita dari niat kepada ikhlas. Mengucapkan ikhlas ini mudah, tapi terkadang yang diucapkan itu tidak mengerti. Ada lagi sebahagian mengucapkan kalau ada keluarganya yang agak lama dalam sakaratul maut, kalau sudah sampai sehari semalam, 2 hari 2 malam, maka dia mengatakan, saya ikhlaskan kepergian orang tua saya. Ya Allah, kalau memang sudah ajalnya saya ikhlaskan. Ini kata-kata yang tidak mengerti kata-kata ikhlas. Lalu apa itu ikhlas? Kita bahas dulu dari segi bahasa. Sudah itu sebentar lagi baru dari segi hakikat. Segi bahasa, ikhlas artinya bersih. Tidak ada campuran. Itu ikhlas. Bisa berlaku kepada segala bidang. Kalau umpamanya air ini belum bercampur dengan sesuatu, maka dalam bahasa Arab bisa disebut dengan ikhlas karena tidak bercampur dengan sesuatu. Tapi di dalam air, masalah air tidak biasa dipakai istilah ikhlas. Yang biasa dipakai air mutlak. Air mutlak artinya air yang belum bercampur dengan sesuatu. Tapi kalau kita pakai dengan secara bahasa, ini bisa dikatakan dengan ikhlas. Kalau umpamanya kita pergi mengisi minyak kendaraan kita, lalu minyaknya adalah murni, tidak ada campuran. Karena ada juga kendaraan ini sebahagiannya mesin ini minyaknya campuran. Maka kalau tidak bercampur itu dikatakan dengan ikhlas. Tapi di dalam masalah minyak tidak pula terbiasa dikatakan istilah ikhlas, namanya murni. Tapi ini hanya istilah yang berbeda-beda pemakaiannya. Yang jelas kata-kata ikhlas itu sesuatu yang tidak bercampur. Lalu umpamanya ada seseorang beribadah, niatnya semata-mata untuk berhala. Tidak ada campurnya, semata-mata untuk berhala. Maka itu juga dikatakan dengan ikhlas. Kenapa? Karena niatnya murni semata-mata untuk berhala, tidak ada campurannya. Itu juga ikhlas. Kalau begitu apa itu ikhlas? Tidak bercampur. Tidak bercampur. Itu pengertian ikhlas secara bahasa. Kita masuk kepada hakikat. Ini yang dipakai dalam ibadah. Kalau ikhlas menurut hakikat, di hati kita ini
tidak ada niat kita mengharapkan balasan dari kebaikan kita ini kecuali Allah yang membalasnya. Itu namanya ikhlas dalam hakikat. Kalau kita umpamanya menolong seseorang, di hati kita tidak ada di hati ini mengharapkan terima kasih dari orang yang kita tolong. Tidak ada kita harapkan supaya orang yang kita tolong ini nanti mau berbaikan dengan kita. Tidak ada di hati kita ini nanti suatu saat kalau saya butuh kepadanya supaya dia mau menolong saya. Tidak ada yang seperti itu. Dan tidak ada di hati kita yang menolong karena segan kepada orang lain. Di hati ini 100% niatnya mengharap Allah yang menilai. Itu baru dikatakan ikhlas. Lalu bagaimana memasukkan kata-kata ikhlas kepada orang yang mau meninggal? Au ikhlas kon me orang tuang ki ningia. Balambat hidayah payahna sakaratul maut indah muda-muda meninggal. Au ikhlas kon me ningia. Dia si kata-kata ikhlas na cocok. Dah dong di sini dong. Ikhlasi jangan ada niat selain kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau ada campurannya sebiji zarah pun, maka niat kita itu sudah dikatakan dengan syirik. Bapak-bapak, ibu-ibu, pamanya contoh yang tidak ikhlas ini, sholat. Awalnya ikhlas karena Allah. Maka di tengah-tengah sholatnya, dia merasa ada orang yang memperhatikan. Maka sholatnya itu dibuatnya sebagus-bagusnya. Rukuknya sempurna. Allahu Akbar. Iktidalnya sempurna. Sami Allahu liman hamidah. Lama dia iktidalnya. Sudah itu sujud. Allahu Akbar. Lama sujudnya. Dia perbaiki solatnya dibanding dengan yang biasa. Itu sudah bercampur dengan syirik. Pada awalnya dia ikhlas karena Allah. Tapi karena diperhatikan orang, solatnya agak diperbagus. Kalau dia sholat sendirian, waktu tidak ada orang memperhatikan, sholatnya cepat-cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena dia sendirian. Tapi di saat dia merasa diperhatikan orang, dia perbagus sholatnya. Itu adalah tidak ikhlas lagi. Itu sudah bercampur. Dalam bahasa Arabnya, bercampur itu syirik. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sebenarnya percontohan daripada syirik ini. Biasanya syirik ini datangnya pada amalan-amalan yang besar. Terkadang, ini sering saya sampaikan ini. Kalau dia berimpak 5.000, maka ikhlas. Jangan ada hendaknya yang tahu berapa yang diimpakkannya. 5.000, hai golong, masuk. Tapi kalau sudah agak 300.000, 400.000, atau 1 juta, 2 juta, itu ingin diketahui orang. Ada apa? Malah 5.000,
Sip-sip. Malah 500.000. Dokon dipanitiai. So umumkan. Muami sosoni. Pala otik. Ulang adong mamboto na gyotna mana bahat boto alak gyotna. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanyakan hati kita. Yang jelas, kalau sudah ada niat selain mencari penilaian Allah, itu namanya syirik. Syirik ini bisa di dalam mengerjakan kebaikan, bisa juga di dalam meninggalkan keburukan. Kalau mengerjakan kebaikan ada syiriknya, banyak sekali. Niat menyekolahkan anak dengan niat supaya nanti anak ini jadi orang besar, orang yang disegani, menjadi kebanggaan di tengah-tengah masyarakat. Ini sering terjadi. Mudah-mudahan kita di Ujung Gading ini mudah-mudahan tidak ada. Kalau umpamanya dulu ada namanya Pondok Al-Quran, sekarang saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Pondok Al-Quran, persiapan untuk MTQ. Nanti kalau ada MTQ sudah supaya ada utusan. Untuk apa utusan ini? Untuk mengangkat nama baik Ujung Gading. Mengangkat nama baik Ujung Gading. Jadi dia belajar membaca Al-Quran untuk dipertandingkan, untuk mencari juara, mencari nama baik. Itu syirik. Kalau masalah-masalah umum jadilah. Ini yang paling berat masalah urusan agama. Kalau masalah umum, ini sering juga terjadi, tapi tidak begitu kita pentingkan membahasnya, hanya sekedar contoh. Adakan pertandingan, pemainnya bola voli. Lalu kita undang pemainnya 3 orang dari luar. Maka digaji yang diundang ini, kalaupun nanti menang juara satunya sekitar 50 juta. Padahal untuk biaya yang diundang ini sudah habis 50 juta. Kalau menang nanti, apalagi untungnya? Tidak ada lagi untungnya kecuali tinggal nama. Siapa juaranya? Tuh kelompok yang itu, jorong itu. Berapa hadiahnya? 50 juta. Berapa biayanya? 60 juta. Tapi biarlah, sudah menang, dapat juara. Itu. Jadi mencari nama. Mencari nama. Tapi itu taruhlah karena umum sifatnya dunia. Ini yang paling berat ini agama, tapi dijadikan untuk dunia, untuk popularitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan suatu hadis. Kalaupun pernah kita pelajari, anggap ini mengulang kaji. Lancar kaji karena diulang. Pasal jalan karena ditempuh. Lancar kaji karena diulang. Kalau belum pernah mendengarkannya, anggap tambahan ilmu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Awwalu ma yus'alu yaumal kiamati salasatun. Yang paling pertama nanti ditanya pada hari kiamat ada 3 golongan. Rajulun
atahullahul ilma fayaqulullahu ta'ala ma sonangta fima alimta. Seseorang yang diberikan Allah kepadanya ilmu, lalu Allah bertanya nanti kepadanya di hari kiamat, apa yang engkau lakukan dengan ilmu yang engkau miliki itu? Fayaqulu, maka berkata orang tersebut, ya Rabbi, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa atrafin nahari. Ya Tuhanku, aku berdiri mengerjakan solat malam dan aku kerjakan solat yang lain. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, kazabta, engkau bohong. Wa taqulul malaikatu, dan malaikat pun ikut berkata, kazabta, engkau bohong. Bal aradta ayuqala fulanun alimun, bahkan engkau bermaksud supaya dikatakan orang si fulan itu orangnya alim. Ala faqadakila zalika, ingat sesungguhnya telah dikatakan orang engkau alim, maka itulah bagianmu di dunia, sedangkan di akhirat ini jangan mengharap. Itu satu. Yang mula-mula nanti ni, orang yang mula-mula diperiksa berarti orang ahli agama ini. Ahli agama. Termasuk nanti orang yang mula-mula diperiksa. Kemudian warajulun, warajulun qutila fi sabilillah fayaqulullahu ta'ala maza sonakta, dan seseorang yang terbunuh dia di jalan Allah, perang di jalan Allah, maka berkata Allah Ta'ala kepadanya, maza sonakta, apa yang engkau lakukan waktu hidup di dunia? Fayaqulu, maka berkata orang tersebut, ya Rabbi, umirtu bil jihadi faqataltu hatta kutiltu. Ya Tuhanku, aku berjihad di jalan engkau, diperintahkan aku berjihad, maka aku pergi berjihad, aku membunuh orang sehingga aku juga terbunuh. Fayaqulullahu, maka berkata Allah Ta'ala, kazabta, engkau bohong. Wa taqulul malaikatu, dan berkata juga malaikat, kazabta, engkau bohong. Bal aradta ayuqala fulanun syuja'un, bahkan engkau bermaksud pergi berperang itu bukan untuk meninggikan agama Allah, tetapi supaya dikatakan engkau orang pemberani. Maka sesungguhnya telah dikatakan orang engkau pemberani, dan sesungguhnya telah dibuat orang engkau sebagai pahlawan, maka itulah bahagianmu di dunia. Itu laki-laki yang kedua. Kemudian ada seseorang lagi yang dipanggil oleh Allah. Dia diberi Allah harta, lalu dia itu dipanggil oleh Allah, hei hambaku, adakah engkau menerima nikmatku waktu di atas dunia? Maka dia menjawab, iya ya Allah. Lalu kemana engkau pergunakan harta itu? Maka dijawabnya, aku belanjakan di jalan Allah karena mengharap ridhomu ya Allah. Lalu dijawab Allah, kazabta, engkau bohong. Malaikat pun ikut mengatakan, kazabta, engkau bohong. Engkau dulu mau berimpak dermawan supaya dikatakan engkau fulanun jawadun, si fulan itu adalah orangnya dermawan.
Itu dulu tujuanmu supaya suka berderma, supaya disebut orang dermawan. Sanu itu pemurah. Faqadakila, sesungguhnya telah dikatakan orang engkau dermawan waktu hidup di atas dunia. Maka itulah bahagianmu. Sekarang tidak ada lagi bahagianmu di dalam akhirat ini. Lalu Abu Hurairah mengatakan, summa khabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhzi. Kemudian Rasulullah memegang paha saya, waqala, dan berkata, Rasulullah, ya Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqin tasmuru naro jahannam bihim yaumal qiyamah. Orang yang 3 golongan inilah yang pertama nanti merasakan nyala api neraka jahanam. Jadi yang mula-mula nanti merasakan nyala api neraka jahanam itu orang-orang baik, orang-orang ahli agama yang salah niat, orang-orang ahli harta yang salah niat dalam berderma, dan para pejuang. Kelihatannya membela negara. Nah, kan itu terkadang itu. Namanya saja pun abdi negara. Abdi itu budak negara. Nah, untuk membela, padahal sebenarnya di hatinya ingin menjadi orang yang disegani. Sosogen kalak diau, an sosogen domalak di keluargaku, an somar martabat keluargaku. Nah, rompetong orang tonon menombo saade bang pinumak garina dakanak marsadalak kamu juguk disi anso bermartabat doma keluarganta. Nah, on nasiononon niatna besar kemungkinan perjolo montunaraku pada Abu Jahal. Malah perjolo tunaraku pada Abu Jahal. Bope ma Abu Jahali penyembah berhala, penyembah patung, tapi rado pe perjolo alak nasononi bo. Aso adong dabo kemunafikan. Adong kemunafikan di si. Anggo alak-alak namanya nyembah berhala, jole-jole kafir. Jole-jole kafirnya. Malah onda soni. Pada zahirnya dia berbuat baik, tapi pada hakikatnya dia mencari dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu hati-hati di dalam berbuat baik. Hati-hati juga di dalam meninggalkan kemungkaran. On pe kemungkaran on manombo arade. Kemungkaran ini indah nibaen, tapi iba tetap mendapat dosa. Lain contoh, pamanai tengok nangkin, adong sepasang sandal sangat berharga. Nah guys, dalam hati seseorang ini nanti akan saya ambil. Usorong kon menaruh das muli. Pas naron salam parjolo au. Buat naron. Nadegis tarom paun. 300,000 tuorna. Pala keluar ya sung sidong salam imami ape salamnya. Ipas-ipas miya keluar. Tope maadong alak na keluar buseng ipas. Ragu ya. Nah, indah jadi ni buat dia. Ban namangua mabiar ya terboto. On alak na on dapat dia dosa syirik. Olo dosa selamat yang on dosa manangko bana so jadi ya manangko. Tapi dapat dia dosa syirik. Ya mesyirik nai itinggal konia perbuatan dosai karena manusia. Itu namanya syirik. Betapi Ustaz,
palai tinggal kon dosa marpahalo do. Malaikat rojoon mardosa, malai tinggal kon marpahalo. Semuanya kembali kepada tauhid, harus karena Allah. Dia tinggalkan perbuatan dosa itu karena Allah, baru dia berpahala. Tapi seandainya niat konya nangkin, lo sikit manyorong kontarompai mia, tentong tarboto jadi incogoton. Bo pemain dadong mamboto nasanari, tapi incogoton tarboto jadi di padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim. Tangan-tangan mereka itu semuanya berbicara. Wa arjulihim. Patnya nape mengecek. Cokoton jadi saksi patkon na membuat naik. Anda jadi bemailai ban cokoton di akhirat. Aon baru marpahalo. Arana ia nama meninggal konai karena takut kepada Allah. Tapi pada songon contoh na pertama nangkinan. Banama biar dia terboto. Yang bangia alak naroon ma anampunana. Atau ma biar dia jadi saksi naron. Bahasa ia membuatna. Indah jadi ibu atia. Harana ma biar terboto. On tetap berdosa. Nah, dosa na dapat nyai. Dosa syirik. Magodang buseng dope. Pada nangkinan dosa manangko garina. On dosa syirik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya muliakan. Kemudian ikhlas ini bertingkat-tingkat. Ada sampai 3 tingkatan ikhlas. Ikhlas yang paling rendah yaitu mengerjakan sesuatu mengharap Allah yang memberikan hasilnya, tapi hasil yang diharapkan ini dunia. Umpama contoh, dia mendengarkan ustadz menyampaikan bahwa mengwiridkan bacaan surat Al-Waqiah setiap malam akan diberikan Allah kelapangan ekonomi di dunia. Maka setelah dia mendengarkan kaji itu, dia wiridkan bacaan surat Al-Waqiah setiap malam dengan harapan Allah memberikan kelapangan kepadanya di dunia ini. Ini namanya ikhlas. Karena dia mengamalkan surat Al-Waqiah itu mengharapkan Allah yang memberi. Tapi karena yang diharapkannya itu di dunia ini hasilnya, itu namanya ikhlas tingkat rendah. Ikhlas tingkat rendah. Jadi asalkan Allah yang diharapkan memberikan balasannya, tidak ada campurannya, itu ikhlas. Tapi karena dunia ini yang diharapkannya, masa penerimaannya itu dikatakan ikhlas paling rendah. Yang kedua, nomor 2-nya, mengharap kepada Allah, tapi yang diharapkannya itu adalah surga. Perbanyak amal supaya saya dimasukkan Allah ke dalam surganya. Saya tinggalkan yang haram supaya saya dijauhkan Allah dari nerakanya. Maka itu dikatakan juga dengan ikhlas. Tapi karena niatnya itu mengharap surga, itu dikatakan ikhlas nomor 2. Indan tong Allah na yarab konya do ridho Allah do. Ado na yarab konya sarugo. Ibarat nyalak. Inda alak nai na yud niruan nyai. Ahado harto nai. Dia alak nai. Tapi dia tiada sebetulnya inda alak nai yud nyai do. Ado harto nai. Andai kanda kayo na yud tiada. Ima siapa-siapa yang tong jolo.
Atau ona sampion sawit nana bolak. Nah, membagi sawit na intong gio tia. Dokonya magi tia dialak nai. Hakikat nai dah tia dialak nai do dia do di sawit nai. Jadi on pe mari ibadah mianton karyonya masuruni Tuhanin. Ikhlas do, ikhlas mengharap balasan dari Allah. Ta ini harap konya ado surga nai do nyai inda Allah Taala nai do. Surga nai. Atau bernama biar dinarako nai. On ikhlas nomor 2 do pion. Ima soido kontuan dalam hadis kudusi. Apakah seandainya aku tidak punya sorga, apakah aku tidak berhak untuk disembah? Atau sekiranya aku tidak punya neraka, apakah aku tidak berhak untuk ditakuti dan untuk disembah? Agak jad di binege. Nah, hartonya itu ni baik, sarugo niain. Tapi jadi juga pada nasajud sarugo. Arun jodoh manusia nasajud sarugo. Bukti hanga marusa hoya. Nabi Isa alaihi salam pernah dia berjalan-jalan. Lalu dia bertemu dengan satu rombongan. Orang itu asyik beribadah. Ditanya oleh Nabi Isa, sedang mengapa kalian? Tanya Nabi Isa. Beribadah. Untuk apa kalian beribadah? Orang itu menjawab, ingin masuk surga. Kata Nabi Isa, ya teruskanlah ibadah kalian. Mudah-mudahan Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Terus Nabi Isa tidak mau dia duduk bersama mereka. Kemudian bertemu lagi di satu tempat dengan orang yang sedang beribadah, asyik beribadah. Lalu ditanya oleh Nabi Isa, sedang mengapa kalian ini? Dijawab oleh sekelompok manusia itu, sedang beribadah. Kenapa kalian beribadah? Takut kepada Allah, takut masuk dalam nerakanya. Oleh karena itu kami tinggalkan larangannya dan kami kerjakan suruhnya karena takut masuk neraka. Oh begitu kata Nabi Isa. Ya, teruskanlah amal kalian. Semoga kalian ini terhindar dari api neraka. Lewat Nabi Isa, tidak mau dia duduk bersama mereka. Kemudian bertemu lagi dengan sekelompok manusia. Orang ini beribadah, menangis, kurus badannya. Ditanya oleh Nabi Isa, sedang mengapa kalian ini? Kata Nabi Isa, sedang beribadah. Lalu kenapa kalian ini kurus, menangis? Rindu. Rindu kepada siapa? Rindu kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, sangat rindunya kepada Allah. Maka duduklah di situ Nabi Isa bersama mereka, menandakan itulah niat yang paling benar karena cinta kepada Allah, bukan karena cinta surganya, bukan karena takut nerakanya, apalagi karena mengejar dunia. Nah, kita terkadang buat ibadah untuk dunia, solat tahajud. Nah, sudah berapa rakaat? Setiap malam solat tahajud, mendoakan anaknya supaya lulus. Nah, nanti di akhirat jangan minta pahala solat tahajudmu itu. Kalau dia minta nanti, ya Allah, mana pahala solat tahajud saya? Solat tahajud kamu di dunia? Iya ya Allah. Kenapa solat tahajud? Mencapai ridhomu. Kazabta, bohong kata Allah.
engkau dulu solat tahajud karena mendoakan anakmu supaya lulus. Telah saya berikan berapa yang saya berikan. Itulah bahagianmu. Jangan minta lagi di sini. Tidak sedikit manusia yang solat tahajud karena ingin mencari dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi bahagiannya. Jadi secara tidak langsung sudah kita bahas ikhlas nomor 3, yaitu mencari ridho Allah. Ridho Allah ini bisa kita cari. Ada keinginan di hati ini mencarinya kalau belajar siapa itu Allah. Sebenarnya kalau kita kenal Allah, pasti kita mencintainya. Man arafallaha ahabbahu. Siapa yang mengenal Allah, pasti dia mencintainya. Wa man arafat dunya karahahu. Siapa yang mengenal dunia, pasti dia membenci dunia. Sedangkan orang tua ni saja, pala dikenal umak ni baik, ayah ni baik, pasti cintai batu ayah umak ni baik. Apalagi Allah Ta'ala dikenal, sangat mencintai Allah. Waktu yang membatasi sampai di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.